Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rosid Wahidi. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba untuk sedikit menjelaskan mengenai kegiatan sholat jama' dan juga qashar. Sebagaimana tema kita kali ini yaitu Islam memberikan kemudahan melalui sholat jama' dan qashar. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai sholat jama'. Nah, sebagian dari teman-teman tentu bertanya di sini, apa sih yang dimaksud dengan sholat jama'? Sholat jama' adalah sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya, sholat jama' itu menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu saja. Hukum sholat jama' sendiri itu boleh bagi orang yang berada pada kondisi darurat, seperti dalam perjalanan jauh. Nah, apa yang menjadi dasar hukum sholat jama'? Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, apabila Nabi Muhammad SAW hendak menjama' antara dua sholat ketika dalam perjalanan, beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga awal waktu asar. Kemudian beliau menjama' antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, adapun sholat jama' itu sendiri memiliki macam-macamnya ternyata. Apa saja yang termasuk ke dalam macam-macam sholat jama'? Yang pertama itu adalah jama' takdim. Yang kedua adalah jama' takhir. Nah, apa yang dimaksud dengan jama' takdim? Jama' takdim ialah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakannya itu pada saat waktu sholat fardu yang pertama. Contohnya, ketika sholat zuhur dan sholat asar ingin kita jama' seperti itu. Maka yang dilaksanakannya sholat jama' takdim itu di waktu sholat zuhur. Karena sebagaimana pengertiannya itu kan, sholat jama' takdim ini ialah menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada saat waktu sholat fardu yang pertama. Jadi di waktu yang pertama ini, ketika memang teman-teman berada pada kondisi untuk menggabungkan zuhur dan asar, maka laksanakanlah sholat tersebut pada waktu zuhur, seperti itu. Adapun cara melaksanakannya ialah mendahulukan sholat fardu yang pertama, lalu sholat yang kedua. Jadi ketika antara zuhur dan asar tadi, maka sholat yang pertama dilakukan adalah sholat zuhur terlebih dahulu. Tidak boleh diselingi oleh perbuatan lain pula. Jadi maksudnya ini, setelah teman-teman melakukan sholat zuhur, karena kita berniat untuk menjamaknya dengan sholat asar pula, maka kita tidak boleh melakukan aktivitas lain. Kita mesti melakukan sholat tersebut secara berturut-turut. Jadi, selepas kita selesai mengerjakan sholat zuhur, maka langsung disambung dengan sholat asar. Seperti itu pengertian dari jama' takdim. Nah, yang satu lagi, jama' takhir. Ini merupakan kebalikannya. Ketika jama' takdim ini pengertiannya dilaksanakan di awal waktu sholat fardu yang pertama, maka jama' takhir adalah sholat yang dilakukan dengan menggabungkan dua sholat fardu yang mana dilaksanakannya itu pada waktu sholat fardu yang kedua. Misal antara zuhur dan asar kembali ya, kita ambil contohnya, maka dilaksanakannya ini di waktu asar, seperti itu. Akan tetapi yang membuat beda dengan sholat jama' takdim, kalau sholat jama' takhir ini syarat pelaksanaannya tidak terikat mesti pada sholat yang pertama untuk dikerjakan terlebih dahulu, tidak. Jadi kalau misalnya untuk sholat jama' takhir mah tidak ada keterangan mesti melakukan sholat zuhur dulu misal yang pertama, baru sholat asarnya. Tidak terikat seperti itu. Akan tetapi tetap pada prinsipnya harus dilakukan secara berturut-turut. Ataupun kita setelah melaksanakan satu sholat fardu, itu tidak boleh melakukan yang lain. Mesti dilakukan secara berturut-turut, seperti itu. Nah, yang berikutnya yang mesti kita ketahui adalah syarat dalam melaksanakan sholat jama'. Yang pertama, syarat yang harus kita
penuhi adalah kita sedang melakukan perjalanan jarak jauh. Jangan sampai kita hanya demi keinginan kita semata ataupun ego kita semata yang malas untuk melaksanakan sholat pada waktunya, kita justru menjamak sholat tersebut. Akan tetapi, untuk melakukan perjalanan jarak jauh ini sendiri perlu disesuaikan seperti itu dengan kondisi kita saat ini. Jika zaman dahulu kan kondisi jarak jauhnya mungkin ditempuh karena kendaraan yang digunakan adalah hewan seperti itu. Kalau misalnya di zaman sekarang, tentu keterangan jarak jauhnya pun harus bisa disesuaikan seperti itu. Lalu yang syarat yang kedua, perjalanan yang dilakukan bertujuan baik. Jangan sampai tujuan teman-teman ini buruk gitu. Teman-teman ini memang benar dalam keadaan perjalanan, tetapi teman-teman harus lihat perjalanan yang teman-teman lakukan ini perjalanan dalam rangka apa? Apakah tujuannya baik atau tidak, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah sakit atau dalam kesulitan. Jadi apabila kita dikhawatirkan pada kondisi-kondisi tertentu, maka boleh dilaksanakan sholat jamaah itu sendiri. Misalnya kita dalam kondisi di waktu selanjutnya, di waktu sholat fardu selanjutnya kita akan melaksanakan operasi dan sebagainya, yang tidak memungkinkan kita melakukan sholat, maka boleh dilakukan kegiatan sholat jamaah itu sendiri. Lalu selanjutnya, sholat yang dimaksud adalah sholat adaan atau sholat tunai, bukan sholat qadha. Lalu yang berikutnya, berniat menjamak ketika takbiratul ihram. Karena kita harus memastikan niat kita terlebih dahulu sebelum melaksanakan rangkaian kegiatan ibadah ini. Nah, selepas kita membahas mengenai sholat jamaah, kali ini kita akan sedikit membahas mengenai sholat qashar. Apa yang dimaksud dengan sholat qashar? Sholat qashar adalah sholat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dengan demikian, sholat fardu yang boleh diqashar adalah sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Jadi, harus kita ingat-ingat, sholat qashar ini hanya berlaku kepada sholat yang pada dasarnya memiliki jumlah rakaat yaitu 4. Nah, apa dasar hukum dari sholat qashar? Nah, di sini dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 101. Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu. Jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Setelah kita mengetahui mengenai definisi sholat qashar, lalu dasar hukum sholat qashar, maka hal penting lainnya ialah kita mengetahui syarat-syarat yang terletak pada sholat qashar ini. Apa saja? Yang pertama, perjalanan yang dilakukan bukan untuk bermaksiat. Lagi-lagi, kita harus jelas terlebih dahulu untuk apakah perjalanan ini kita lakukan. Jika sampai perjalanan ini dilakukan untuk hal yang bermaksiat, maka jangan sampai kita mengatasnamakan sholat qashar seperti ini. Lalu, yang kedua, jaraknya jauh. Dalam artian, kita tidak memiliki waktu yang lebih untuk melaksanakan sholat seperti itu. Karenanya, kita perlu melakukan sholat qashar. Selanjutnya, sholat yang dimaksud adalah sholat adaan atau sholat tunai, bukan sholat qadha. Dan yang selanjutnya yaitu berniat sholat qashar ketika takbiratul ihram. Sama di sini kita harus didasarkan pada niat terlebih dahulu. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi sholat jamaah dan sholat qashar ini. Melalui pembelajaran kita yang singkat kali ini, semoga kita bisa senantiasa menjadi muslim-muslim yang lebih paham lagi akan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita juga semakin bijaksana dalam melaksanakan beragam perintah serta menjauhi segala larangannya, karena pada dasarnya
sholat jama' dan sholat qashar ini merupakan salah satu bukti dari kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.